Salam sejahtera bagi kita semua, salam. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia adalah Bapa yang sangat baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Di waktu kita susah, di waktu senang, Dia akan terus menyertai. Itu sebabnya mari kita percaya kalau kita bisa ada, kita bisa memuji Tuhan, membesarkan Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Dan pagi hari ini merupakan minggu yang pertama di bulan yang keempat di tahun 2022 ya. Kita pasti dalam keadaan yang baik, ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita tidak melakukan perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus sebab nanti kita akan laksanakan pada tanggal 15 yang akan datang, itu tepat bertepatan dengan hari memperingati kematian Yesus Kristus atau penyaliban Yesus Kristus yang jatuhnya pada tanggal 15, itu hari Jumat 15 April, 15 hari Jumat yang akan datang. Itu sebabnya pagi hari ini kita tidak melaksanakan perjamuan Tuhan. Tetapi saya bersyukur karena Dia sungguh baik, Dia selalu menolong, Dia selalu memberkati. Saya percaya semua kita anak-anak Tuhan sudah diberkati Tuhan. Haleluya. Bukan masalah lebih, tetapi lebih atau kurang bukan. Tetapi kita semua pasti sudah mengalami pertolongan Tuhan. Salah satu yang menjadi berkat yang luar biasa itu adalah hati yang terus mau beribadah kepada Tuhan. Karena beribadah itu bukan hal yang mudah. Kenapa? Setiap orang beribadah itu punya musuh, yaitu kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan dia akan mempengaruhi orang-orang di sekitar, bahkan situasi di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita, baik itu lewat pekerjaan, lewat keluarga, lewat sahabat, lewat tetangga, masyarakat. Iblis bisa mempengaruhi semua itu untuk menghambat kita beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah itu adalah sesuatu yang sangat bernilai di mata Tuhan. Itu sebabnya ibadah itu punya janji-janji yang ajaib. Nah, kalau kita bisa beribadah artinya kita lolos dari halangan-halangan yang dibuat oleh kuasa kegelapan. Sehingga kita bisa beribadah. Tetapi ada banyak yang tidak bisa. Ada yang bisa beribadah setiap hari Minggu, tetapi ada yang tidak bisa, saudara. 1 bulan mungkin cuma 1 kali, 2 kali dia beribadah. Kenapa? Beribadah itu dibenci oleh iblis. Karena dalam ibadah itu kita melakukan sebuah ritual yang disebut dengan penyembahan kepada Tuhan. Sementara iblis, dia juga mau kita menyembah dia. Caranya adalah berbuat dosa. Melawan Tuhan, itu menyembah iblis. Orang yang tidak mau beribadah, sebenarnya dia sementara menyembah iblis. Ketika dia berbuat dosa, dia sementara menyembah iblis. Ketika dia melawan firman Allah, dia sementara menyembah iblis. Karena iblis suka terhadap penyembahan. Itu sebabnya dia, waktu dia masih di surga, seorang pemimpin pujian, seorang worship leader ya di surga. Dia ingin, karena ketika dia menyembah Allah, dia lihat wah luar biasa Allah itu. Disembah oleh seluruh kerajaan surga. Nah iblis itu dia pengen seperti itu. Dia mau meninggikan diri, kata firman Allah, sama dengan yang maha kuasa. Kenapa? Dia juga pengen disembah. Itu sebabnya dia memberontak terhadap Allah. Dia pengen semua ciptaan Tuhan itu menyembah dia. Tetapi dia dihukum oleh Tuhan. Dibuang ke dalam dunia. Dan sampai di dunia dia memutarbalikkan seluruh firman Allah. Agar supaya manusia itu datang menyembah dia. Nah,
Ketika iblis pengen menyembah, pengen disembah, maka Tuhan punya saingan. Tuhan punya saingan, yaitu iblis. Dan di dunia ini, kata firman Allah, Yesus sendiri berkata bahwa iblis suka menggunakan mamon. Mamon itu saudara adalah dewa kekayaan, dewa kemakmuran. Banyak orang akhirnya tidak mau menyembah Tuhan atau menyembah Tuhan tidak dengan sepenuh hati karena pengaruh-pengaruh mamon itu yang dipergunakan oleh iblis. Iblis itu adalah ciptaan Tuhan yang paling cerdik, ya. Itu sebabnya dia menggunakan hal-hal yang sangat cerdik untuk menipu manusia supaya menyembah dia. Atau mengalihkan penyembahan dari menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada hal-hal yang diputarbalikan oleh kuasa kegelapan. Nah, itu sebabnya saudara, sekali lagi, berkat yang terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita menang untuk datang beribadah kepada Tuhan. Itu kasih karunia. Karena artinya begini, Tuhan jaga kita. Tuhan menjaga kita dari rongrongan kuasa kegelapan yang akan membuat kita tidak menyembah Tuhan. Ya, itu ya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus terus belajar bagaimana mengasihi Tuhan. Dan kalau kita bisa memahami akan hal ini, kita bisa menangkap remanya di dalam hati kita sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka secara otomatis kita ini akan mempasrahkan diri kepada Tuhan. Orang yang mengasihi seseorang itu cenderung mempasrahkan diri kepada orang itu. Ya, umpamanya istri mengasihi suami. Istri yang mengasihi suami, dia akan cenderung untuk mengandalkan suaminya. Istilah orang Manado, mubah sombong akang. Orang kalau mengasihi suami, oh dia basombong akang dia suami. Kita laki. Memang. 4 lagi. Kalau ada 10 jempol. Paling top kita suami. Kenapa? Karena dia mengasihi suaminya. Itu kecenderungan manusia. Begitu juga tersebaliknya. Tetapi kalau dia tidak mengasihi, kecenderungannya dia mengecilkan, merendahkan, meremehkan. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan membanggakan Tuhan. Kita akan mengandalkan Tuhan. Dan yang luar biasa saudara dari Tuhan kita adalah, Tuhan itu berbeda dengan manusia. Ketika kita mengandalkan manusia, manusia ini punya kelemahan. Satu saat, satu ketika, dia tidak mampu menolong kita. Dia tidak mampu menjawab apa yang kita butuhkan. Walaupun kita mengandalkannya. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan ketika kita andalkan dia dalam situasi apapun persoalan kita, apapun yang menjadi kebutuhan kita, dia sanggup memenuhi semua itu. Itu Tuhan. Itu sebabnya mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu lebih beruntung daripada orang hanya bisa mengasihi manusia. Itu sebabnya anak-anak Tuhan, mari belajar mengasihi Tuhan lebih dari semua yang ada di dunia ini. Karena dia dapat diandalkan dalam segala hal. Itu Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini saya rindu kita akan belajar satu bagian firman Allah. Yang diajarkan dalam firman Tuhan. Bagaimana Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang mampu menolong kita. Itu sebabnya dia layak untuk diandalkan oleh kita semua.
Kita harus mengasihi dia dan kita berjuang untuk mengasihi Tuhan dan mengandalkan dia dalam segala hal. Karena begini sudah, mungkin saudara yang hari-hari ini mungkin lagi happy, lagi enjoy, yang tidak punya masalah, semua berjalan lancar, tidak terlalu berpikir untuk mencari jalan keluar. Tetapi bagi mereka yang sementara dirundung masalah hari ini, masalah apapun, kesehatan, sakit penyakit, ada pergumulan dengan sakit penyakit, pergumulan dengan keuangan, pergumulan dengan pekerjaan, usaha, bisnis, karir. Ada pergumulan dengan hubungan mungkin, ada hubungan-hubungan yang mulai retak. Bahkan diambang kehancuran, mungkin suami istri, persahabatan dan lain sebagainya. Atau masalah yang lain. Mungkin ada yang baik-baik saja. Tetapi ada yang lagi dalam masalah. Saya mau bilang begini. Kalau kita mengasihi Tuhan dan mengandalkan dia, dia dapat menyelesaikan setiap persoalan. Dan kita tidak boleh berpikir bahwa hidup kita akan begitu terus. Akan fine-fine saja terus. Tidak. Satu ketika kita akan menemui masalah. Atau ketika engkau punya masalah sekarang, jangan engkau berpikir, oh saya ini memang ditakdirkan untuk hidup dalam masalah sampai saya mati. Tidak, semua itu hanya sementara. Di dunia ini sifatnya semua sementara. Tidak ada masalah itu cuma sementara sudah. Engkau jangan enak dulu. Satu saat di titik tertentu engkau akan menghadapi masalah. Tetapi ketika engkau sekarang punya masalah, engkau juga jangan takut. Pasti satu saat engkau akan lewati juga masalah itu. Asalkan bersama Tuhan. Kalau kita bersama Tuhan, kita punya jalan keluar. Haleluya. Itu sebabnya pagi hari ini saya rindu kita akan belajar hal itu. Sebelum saya lanjut, saya rindu kita akan baca dulu beberapa ayat. Yang saya ambil di dalam Injil Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima, kita akan membaca ayat 21 sampai 24. Kemudian kita akan sambung ayat 35 sampai ayatnya yang ke-42. Sekali lagi Markus pasal 5. Kita akan membaca ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Kemudian kita akan sambung ayat 35 sampai ayatnya yang ke-42. Kita akan bacakan bergantian ayat ini. Saya membacakan ayat 21, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat 22. Kita bergantian sampai ayatnya yang ke-42. Saya akan mulai membaca ayat yang ke-21 dari Injil Markus pasal 5. Berbunyi demikian. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur.
Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah kisah yang luar biasa yang pernah terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus masih ada di dunia ini, saudara ya. Dan ini merupakan sebuah kisah nyata bahwa Yesus pernah membangkitkan anak Yairus. Ya. Jadi ketika ini kisahnya, saudara, kalau kita baca seluruhnya, kisahnya seperti ini. Jadi Yairus ini punya anak perempuan. Tidak dijelaskan, tetapi kemungkinan besar itu anak perempuan satu-satunya dari Yairus. Dan Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadah. Rumah ibadah yang dimaksud adalah rumah ibadah orang Yahudi. Nah, Yairus ini pergi kepada Yesus dan memberitahukan kepada Yesus dan minta tolong supaya Yesus itu datang ke rumahnya. Agar supaya Yesus menumpangkan tangan, dan dia percaya kalau Yesus menumpangkan tangan kepada anaknya ini akan sembuh. Seperti itu ya. Ini Yairus. Kemudian Yairus datang dan berbicara dengan Yesus. Kemudian Yesus langsung bersama-sama dengan Yairus pergi ke rumahnya. Tetapi di tengah jalan, saudara, itu banyak orang berdesak-desakan, kata firman Allah. Jadi orang-orang mengikuti Yesus dan berdesak-desakan. Artinya kalau berdesak-desakan kan, ya tidak mungkin Tuhan Yesus bisa berjalan cepat-cepat begini ya. Pasti paku GP orang, pelan-pelan. Nah, ini anak semua mati, saudara. Anak perempuan satunya Yairus semua mati. Hampir mati, kata firman Allah. Mungkin kalau saya bisa menggambarkan, orang yang hampir mati itu biasa nafasnya tinggal satu-satu. Dan sudah tidak sadarkan diri, mungkin sokoma ya kalau istilah sekarang. Dia sokoma, nafas satu-satu. Tinggal menunggu waktu. Dan Yesus yang diharapkan untuk menolong anak itu tidak bisa jalan cepat. Karena dihambat oleh banyak orang. Belum lagi, saudara, sementara dia jalan tiba-tiba ada seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Menjamah jumbai jubahnya. Dan perempuan ini sembuh. Ketika Yesus merasakan itu, dia berhenti, kata firman Allah. Tentu Yairus dalam hati, aduh Tuhan, apa lagi berhenti? Cepat semua mati kita tapi anak di sana. Kalau seperti sekarang ya. Tapi Tuhan Yesus berhenti. Dia menembalik, dia tanya, siapa yang menjamah jubahnya? Terjadi dialog. Sampai perempuan itu akhirnya mengaku bahwa dia sudah menjamah jumbai jubah Yesus. Dan itu memakan waktu, beberapa waktu. Jadi sudah banyak orang jalannya lambat. Dihambat lagi dengan peristiwa itu. Akhirnya saudara kita dengar cerita. Akhirnya anak itu meninggal. Karena memang sekarat. Tuhan Yesus dihambat oleh orang banyak. Dan dihambat juga dengan sebuah peristiwa. Sehingga Tuhan Yesus harus berdialog dulu. Akhirnya anak ini meninggal. Nah, kisahnya seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus bilang begini. Yairus, ketika ada berita bahwa so meninggal. Sudah mau datang tuh guru. So mati. Bikin apa lagi Yesus mau datang? So mati. Percuma panggil Yesus. So percuma. So mati. So meninggal. Nah, tidak usah bikin repot-repot Yesus lagi. So meninggal. Tapi Yesus bilang sama Yairus, jangan takut. Percaya saja. Yang luar biasa saudara, Yairus nyandak komen.
Mungkin dalam hatinya, betul Jo ini. Mungkin dia lagi sedih, aduh kita punya anak kesayangan. Anak perempuan satu-satunya sudah meninggal. Biasa kan bapak-bapak biasa lebih sayang anak perempuan ya. Apalagi kalau anak perempuan cuma satu-satunya. Oh itu sayang sekali itu ya biasanya. Jadi ini Yairus ini dalam hatinya, loh kasihan. Tetapi ketika dengar Yesus bilang, tenang Yairus. Percaya saja, jangan takut. Maka mereka terus berjalan. Berjalan sampai di rumahnya. Orang-orang sudah menangis. Oh, karena memang sudah meninggal. Ya. Dan itu memakan waktu juga. Jadi sudah ada beberapa saat. Itu orang datang kemari, kasih tahu sama Yairus, sudah meninggal. Baru mereka balik lagi. Itu ada beberapa waktu. Anak itu benar-benar sudah meninggal. Dan ini masalah yang besar. Tetapi ketika Yesus sampai, masalahnya selesai. Haleluya. Kalau Yesus tiba, semua masalah selesai. Kalau engkau punya masalah, undang Yesus. Dan percayalah ketika Yesus tiba dalam hidupmu, masalahmu pasti selesai. Karena Yesus yang empunya segala-galanya. Kita mungkin ketika menghadapi masalah, tidak selesai-selesai. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus tidak sanggup menolong kita? Soalnya jawabannya cuma simpel saja. Mungkin Yesus belum sampai di tempatmu. Mungkin Yesus belum hadir di dalam hidupmu. Engkau harus mengundang Yesus hadir dalam hidupmu. Maka masalahmu pasti selesai. Nah saudara, dari kisah ini kita akan belajar beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama, Yairus itu adalah kepala rumah ibadah orang Yahudi. Kita tahu bersama orang Yahudi itu mereka punya imam. Dan mereka punya ahli-ahli Taurat. Yang disebut dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan ahli-ahli Taurat ini ya mereka suka mengajar di bait-bait Allah. Sekali lagi jangan lupa Yairus ini adalah kepala rumah ibadah. Jadi dia punya hubungan dekat dengan para ahli Taurat. Betul ya? Catatannya ahli Taurat itu membenci Yesus. Tetapi kenapa Yairus datang kepada Yesus? Mereka membenci dengan dasar mereka lebih hebat dari Yesus. Artinya derajat ahli Taurat, derajat orang Farisi itu mereka rasa mereka lebih tinggi dari Yesus. Mereka anggap Yesus itu tidak tahu apa-apa. Yesus itu suka menghina Allah dan lain sebagainya. Tetapi yang luar biasa Yairus ini golongan mereka. Dia datang kepada Yesus. Ini bukan sesuatu yang mudah. Yesus saat itu bukan seperti kita tahu sekarang. Yesus saat itu dianggap di kalangan orang Yahudi, khususnya para ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, itu adalah penjahat, penipu rakyat. Dan Yairus, seorang kepala rumah ibadat, harus datang kepada Yesus. Itu menunjukkan sebuah itikat atau kerendahan hati. Artinya begini, kalau kita mau mengundang Yesus, jangan pakai label manusia. Di hadapan Yesus kita harus merendahkan diri. Kita harus datang dengan rendah hati kepada Tuhan. Jangan komplain. Memang ada orang yang suka komplain sama Tuhan. Komplain sama Tuhan. Tuhan, saya sudah melayani. Tolong berkati saya Tuhan. Kalau tidak saya akan kabur dari pelayanan. Untung saudara Tuhan itu panjang sabar. Kalau dia pasti rupa kita sudah. Tikijo, kita perlu penganah. Karena semuanya Tuhan punya.
Tuhan bisa pakai siapa saja. Sehebat-hebatnya manusia itu cuma, kata firman Allah itu, kepintaran manusia, kehebatan manusia itu beda langit dan bumi. Manusia itu sepintar-pintar manusia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mau datang kepada Tuhan sekali lagi, harus rendah hati. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh membawa atribut, label apapun untuk dibanggakan di hadapan Tuhan. Itu harus dicampakkan karena itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Semua alam semesta ini adalah milik Tuhan. Jadi sekali lagi ketika kita mau datang kepada Tuhan, harus dengan rendah hati. Yang kedua, ketika anaknya hampir mati saudara, dan Yairus datang memohon kepada Tuhan supaya disembuhkan, itu menandakan bahwa Yairus merasa bahwa dia memerlukan Tuhan. Dia perlu Tuhan. Untuk mencapai kesembuhan, dia bukan butuh kesembuhan, tetapi butuh Yesus. Ya, saudara bisa nangkap ya. Yairus ini, ketika dia ingin anaknya sembuh, bukan kesembuhan yang dibutuhkan, tetapi dia butuh Yesus. Jadi kalau saudara punya masalah, jangan kejar penyelesaian masalah. Kejar Yesus. Yang engkau butuhkan adalah Yesus. Jadilah seperti Yairus. Di saat-saat genting, di saat-saat tidak berdaya lagi, di saat-saat hampir mati anaknya, dia berusaha, dia berjuang untuk menjumpai Yesus. Ada orang-orang ketika dia punya masalah malah malas datang di gereja. Ada kan seperti itu. Padahal ketika engkau punya masalah, engkau butuh Yesus. Engkau harus lebih setia datang menjumpai Tuhan. Di dalam jam-jam ibadah, jam-jam doa, engkau harus berjuang untuk melakukannya. Karena ketika engkau punya persoalan, ketika engkau punya masalah, engkau membutuhkan Tuhan di dalam hidup. Karena sekali lagi seperti saya katakan tadi di awal, kalau Tuhan ada, kalau Tuhan tiba dalam hidup kita, maka semua masalah pasti selesai. Haleluya. Kemudian, kalau kita sudah datang kepada Tuhan, kalau kita sudah berjuang, berjumpa dengan Tuhan, ya, itu mungkin ya di dalam masalah yang kita hadapi, itu mungkin bukan makin baik, tetapi makin parah. Kemudian ketika datang kepada Tuhan, itu selalu ada hambatan. Seringkali kita kalau datang kepada Tuhan kan tidak mulus-mulus saudara ya. Apalagi kalau ada masalah, ada aja hambatan yang bisa menghalangi kita. Umpamanya, saya dulu pernah bersaksi tentang bagaimana mujizat yang terjadi ketika seseorang itu ada di Pondok Daud. Karena Pondok Daud itu adalah sebuah bentuk ibadah yang memfasilitasi kita untuk berjumpa, menyembah Tuhan dan berjumpa dengan Dia. Itu di Pondok Daud. Nah, saya percaya umat-umat Tuhan yang nangkap remahnya ketika dia datang di Pondok Daud dan dia menyembah sungguh-sungguh dan berjumpa dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberkati dia. Tetapi ada banyak datang di Pondok Daud tanpa remah. Itu sebenarnya dia datang begitu dan pulang begitu juga. Tidak terjadi sesuatu. Sebenarnya Pondok Daud dan ibadah seperti ini sama saja. Karena di tempat ini juga kita menyembah Tuhan. Cuma memang kalau di Pondok Daud kita lebih fokus. Itu sebabnya lebih banyak mujizat di Pondok Daud daripada di dalam ibadah-ibadah seperti ini. Saya mendengar banyak kesaksian, saudara.
mujizat-mujizat yang terjadi di dalam Pondok Daud. Ya, baik di gereja di Solo, gereja di Bekasi, itu banyak umat-umat Tuhan yang nangkap rema, sekali lagi ya, rema dari Pondok Daud itu, dan mereka diselesaikan Tuhan masalah-masalah mereka. Nah, untuk datang di Pondok Daud itu bukan mudah, sudah. Itu ada banyak sekali hambatan. Apalagi Pondok Daud kita dari jam 8 sampai jam 1 siang. Itu jam kerja, ya. Banyak hambatan. Pekerjaan itu jadi hambatan terbesar untuk datang di Pondok Daud. Belum lagi saudara, kelemahan jasmani kita, kelemahan tubuh. So di Pondok Daud mau fokus tengah mati. Mengantolah, pikiran di mana-mana lah. Akhirnya tidak bisa fokus kepada Tuhan. Dan akhirnya tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Padahal inti dari semua ibadah termasuk Pondok Daud adalah menjumpai Tuhan. Seperti Yairus ini. Tetapi untuk berjumpa dengan Tuhan tidak enak-enak sudah. Selalu ada hambatan. Itu sebenarnya anak Tuhan harus berjuang sudah, untuk mengalahkan hambatan-hambatan itu. Kita tidak boleh pasrah. Sekali lagi kita harus berjuang. Supaya setiap penghalang yang menghambat kita berjumpa dengan Tuhan, kita bisa singkirkan dari hidup kita. Karena ketika kita berjumpa dengan Tuhan, wah itu luar biasa sudah. Kemudian saudara, ketika kita sudah datang dengan Tuhan, sudah berjumpa dengan Tuhan, bukan berarti tidak ada, berarti secara otomatis masalah itu akan selesai. Belum juga sudah. Ini ketika Yairus sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah memohon kepada Tuhan, akhirnya bukan sembuh anaknya tapi mati. Ini berbicara tentang akhirnya masalah yang kita hadapi itu bukan semakin ringan tetapi semakin berat. Saudara pernah mengalami itu? Di dalam pergumulan, so berdoa, bukan tambah parah, bukan tambah aman, malah makin parah ini masalah. Sama dengan Yairus. Kalau dia boleh komplain, bilang Tuhan, saya kan sudah minta kepada Tuhan. Kenapa anak saya mati? Ya minimal tetap begitulah, napas satu-satu. Jangan sampai mati. Tetapi ini mati sudah. Masalah semakin berat. Harapan akan semakin hilang. Ya, pengharapan untuk hidup semakin tidak mungkin. Karena sudah meninggal anaknya. Tetapi mari kita harus terus percaya. Seperti Yesus katakan kepada Yairus. Jangan takut, tetap percaya. Haleluya. Saya percaya ketika kita terus percaya akan Tuhan. Maka dia akan tolong. Dan menolong. Memberkati kita, menolong kita. Dan percayalah ketika Tuhan sampai, haleluya, ini yang saya katakan tadi, ketika Tuhan tiba, seluruh masalah terselesaikan. Ketika Tuhan sampai, mujizat pasti terjadi. Ketika Tuhan sampai, maka pertolongan yang ajaib akan kita terima. Ketika Tuhan sampai, pemulihan terjadi. Oh, banyak hal yang kita butuhkan itu akan dikabulkan oleh Tuhan ketika Tuhan sampai di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, sekali lagi seperti saya katakan tadi di awal, mungkin hari-hari ini engkau lagi tidak punya masalah, tetapi engkau jangan terlena, karena di dunia ini selalu ada masalah. Sekarang mungkin tidak, tapi besok, tahun depan, 2 tahun depan, 5 tahun depan, mungkin engkau akan menghadapi masalah yang berat. Yang sampai-sampai engkau tidak punya harapan lagi untuk selesai. Tetapi firman Allah siang hari ini mengingatkan kita bahwa kita punya Yesus. Ketika engkau menghadapi masalah apapun, masalah yang berat, seperti apapun yang engkau hadapi, ada Yesus yang sanggup menolong engkau. Engkau perlu datang kepadanya.
Engkau harus berjuang, berjumpa dengan Tuhan. Engkau harus terus percaya walaupun keadaan semakin memburuk. Karena ketika Yesus tiba di dalam hidupmu, semua itu akan selesai. Haleluya. Tuhan sanggup menolong kita semua. Dia sanggup memberikan kita terobosan. Dia sanggup memberikan kita jalan keluar yang terbaik. Dan secara ajaib dia bisa menolong kita. Sebabnya kalau hari-hari ini mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang menghadapi persoalan dalam hidupmu. Mari percaya dia ada di sini. Berjuanglah jumpai Tuhan di tempat ini. Andalkan dia dengan sungguh-sungguh. Kalaupun keadaan semakin buruk dari hari ke hari, mari terus andalkan Tuhan. Sebab ketika dia datang, maka persoalanmu pasti terselesaikan oleh Tuhan. Puji Tuhan.